Bayangkan, Anda tidur sendirian di dalam gerbong bekas kecelakaan, tempat puluhan penumpang dulu tewas terbakar hidup-hidup. Itulah yang dilakukan Raka, seorang vlogger nekat yang ingin membuktikan bahwa semua kisah horor hanyalah mitos. Namun, malam itu, kameranya tidak hanya merekam bayangan, tetapi juga penumpang-penumpang yang seharusnya telah meninggal 30 tahun lalu. Gerbong itu hidup kembali, memanggil nama Raka dengan suara lirih dari kegelapan. Sebelum Anda menyaksikan kisah mengerikan ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika Anda berani menonton sampai akhir. Inilah eksperimen vlog paling menyeramkan. Malam itu udara begitu dingin. Angin berhembus kencang dari arah timur, membawa bau besi tua yang menyengat. Di antara reruntuhan rel tua dan bangunan stasiun yang sudah tidak berfungsi, tampak 3 sosok berjalan sambil menenteng peralatan kamera. "Bro, serius nih kita lanjut?" tanya Dimas, si kameramen, dengan suara bergetar. "Lanjutlah!" jawab Raka Pradana, sang vlogger yang terkenal di YouTube karena konten ekstrimnya, yaitu Raka Challenge Horror. Sementara Naya, asisten sekaligus editor videonya, hanya diam. Tatapannya sesekali mengarah ke bangunan tua di depan mereka. Itulah Stasiun Karangjati Lama, tempat di mana gerbong sial bernomor 13 disimpan setelah tragedi kecelakaan kereta api tahun 1989. Menurut warga, gerbong itu tidak pernah dibersihkan, dan setiap malam Jumat terdengar suara jeritan serta bau daging terbakar dari dalamnya. Raka menyalakan kamera GoPro-nya dan mulai berbicara seperti biasa. "Halo guys, balik lagi di channel Raka Challenge Horror. Malam ini kita akan bikin eksperimen paling gila. Gue bakal tidur semalaman di dalam gerbong bekas kecelakaan yang katanya masih dihuni arwah penumpangnya. Jangan lupa subscribe, share, dan aktifin lonceng, karena malam ini kita nggak main-main." Cahaya senter mereka menyorot tulisan karat di dinding besi. Gerbong 13, tilas api 1989. Pintu besinya berat sekali saat dibuka. Bunyi krek 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 panjang menggetarkan udara. Begitu pintu terbuka, hawa di dalam terasa berbeda. Dingin, lembab, dan bau hangus menyengat hidung. Naya spontan menutup hidungnya. "Raka, tempat ini kayak masih hidup," bisiknya. Raka hanya tersenyum tipis. "Justru itu yang kita cari, Nay. Semakin angker, semakin viral." Dimas menaruh tripod dan mulai set kamera utama. Raka duduk di kursi depan gerbong, membuka catatan kecilnya. "Jam 11.30 malam, kita baru aja masuk. Nanti pas tengah malam, gue bakal mulai eksperimen tidur sendirian di dalam gerbong bekas kecelakaan ini. Kru gue bakal stay di luar sambil monitor dari layar." Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara gesekan besi, seperti seseorang menyeret rantai panjang. Mereka bertiga saling pandang. Dimas menyorotkan senternya ke arah ujung gerbong. "Kosong. Pasti tikus," kata Raka menenangkan, tapi di matanya sendiri tersirat rasa tegang. Malam makin pekat. Di luar hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin menerpa dinding kereta. Di kejauhan, lonceng kecil di tiang stasiun tua berdentang 2 kali. Mereka tidak tahu, malam ini bukan mereka yang sedang merekam sesuatu, tapi sesuatu yang lain yang mulai merekam mereka. Sekitar pukul 11.45 malam, mereka mendengar langkah kaki dari arah luar. Senter diarahkan ke arah suara itu. Muncul sosok kakek tua berpakaian seragam lusuh PT KAI Lama, membawa lampu minyak kecil. "Ngapain kalian di sini malam-malam?" Suaranya serak dan berat. "Kami bikin video kek, eksperimen tidur semalam di dalam gerbong tua ini," jawab Raka sopan.
Wajah si kakek langsung berubah pucat. Ia menatap mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Gerbong itu bukan tempat tidur, Nak. Itu tempat arwah menunggu giliran mereka dipanggil. Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wah, pas banget dong buat konten, Kek. Bisa diceritain dikit? Kakek itu mendekat pelan. Dulu, gerbong ini terbakar di tanjakan Kaliwungu. Puluhan penumpang gosong di dalam. Tapi yang aneh, setiap kali orang menyalakan kamera di sini, mereka tidak pernah terekam sebagai manusia. Kadang cuma bayangan, kadang cuma suara. Suasana mendadak hening. Naya menggigil. Dimas berhenti merekam. Kakek itu menatap tajam ke arah Raka. Ingat, jangan tidur di kursi belakang. Di situ, dulu duduk seorang ibu hamil yang sampai sekarang masih mencari anaknya. Raka hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Kek, tapi kami profesional kok. Semua aman. Kakek itu menggeleng pelan. Profesional atau tidak, arwah tidak peduli. Semoga kalian kuat menahan pandangan mereka nanti. Lalu ia berjalan perlahan menghilang di balik kabut. Naya menatap keluar, namun anehnya tidak ada jejak kaki sama sekali di tanah basah itu. Rak, tadi beneran ada orang nggak sih? Suaranya bergetar. Udahlah, Nay, fokus aja. Nanti jam 12 gue mulai tidur. Konten ini bakal viral. Jawab Raka dengan nada mantap meski wajahnya sedikit pucat. Mereka mulai menyiapkan peralatan, 4 kamera kecil dipasang di sudut gerbong, 1 bodycam di dada Raka, dan 1 kamera utama di luar untuk pemantauan live stream. Naya mengatur mic nirkabel dan menempelkan di jaket Raka. Gue bakal live di sini sampai jam 6 pagi. Kalau tiba-tiba ada suara aneh, kalian tulis di kolom komentar, oke? Kita buktiin bareng-bareng, bener nggak gerbong ini berhantu? Jam menunjukkan 00.00 tepat. Raka masuk ke dalam gerbong sendirian, lalu menutup pintunya dari dalam. Dari luar, Dimas menatap layar monitor. Gambar masih stabil. Raka berbaring di kursi panjang menyalakan lampu kecil di dekatnya. Awalnya, semua terlihat tenang. Namun 2 menit kemudian, lampu senter di pojok kanan tiba-tiba padam. Kenapa tuh? Tanya Dimas cemas. Baterainya baru diganti, kok bisa mati? Sahut Dimas. Di layar, Raka masih rebahan, tapi di belakangnya, bayangan seseorang berdiri diam di dekat jendela. Komentar penonton live mulai bermunculan. Ada sosok di belakang. Gerakan itu siapa? Cepat keluar, Raka! Dimas panik mencoba bicara lewat walkie-talkie. Raka, dengar nggak? Ada yang gerak di belakang lo. Tapi dari alat itu hanya terdengar napas berat seperti dari dalam besi. Naya menatap layar dan berbisik pelan. Itu bukan Raka yang jawab, Dim. Jam menunjukkan 00.10. Raka sudah merebahkan tubuhnya di kursi panjang gerbong. Lampu kecil di pojok hanya menyala samar, menimbulkan bayangan panjang di dinding yang penuh jelaga hitam. Dari luar, Dimas dan Naya menatap layar monitor dengan wajah tegang. Semua kamera aktif. 4 sudut gerbong tampak jelas di layar, kecuali 1 kamera yang kadang bergetar sendiri seperti disentuh sesuatu. Raka memejamkan mata, tapi bibirnya masih berbicara pelan ke arah kamera dadanya. Sekarang jam 12.10, gue udah mulai eksperimen tidur di gerbong bekas kecelakaan. Sejauh ini nggak ada hal aneh. Cuma hawa dingin banget, kayak kulkas. Suara desiran angin masuk lewat jendela retak. Lalu muncul bunyi lirih, seperti langkah sepatu melewati lantai besi berkarat. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur. Dimas memicingkan mata ke layar. Nay, lu dengar itu? Iya, tapi Raka masih rebahan. Suara itu dari mana? Mereka menatap monitor, dan tiba-tiba
Di pojok kiri layar terlihat kursi belakang gerbong bergoyang pelan seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Raka menoleh ke belakang. Kalian dengar suara langkah ya? Tanyanya ke walkie-talkie. Tapi dari alat itu, lagi-lagi hanya terdengar nafas berat dan bunyi seperti rantai diseret. Komentar penonton di live chat semakin ramai. Astaga, ada bayangan cewek di kursinya. Zoom, zoom, ada muka putih di jendela. Raka, tepat keluar. Raka berdiri dan menyorotkan kameranya ke arah kursi belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun kamera termal yang dipasang Dimas menangkap suhu panas berbentuk manusia duduk di kursi itu. Dim, lu lihat monitor? Tanya Naya panik. Lihat. Astaga, sosoknya panas banget, kayak api. Raka kembali berbaring, mencoba menenangkan diri. Gua nggak mau kalah, sama rasa takut. Gua harus buktiin ke penonton, kalau semua ini cuma sugesti. Ia menarik selimut tipis dan memejamkan mata lagi. Tapi tepat saat matanya tertutup, kamera kedua merekam gerakan aneh. Bayangan hitam menjalar di langit-langit gerbong, merayap menuju arah tempat Raka tidur. Suara berdesis terdengar jelas di mic, seperti seseorang berbisik. Panas, panas, panas. Dan tiba-tiba lampu kamera utama padam total. Dimas langsung berdiri. Nay, lampunya mati. Baterainya baru, nggak mungkin. Dari dalam, Raka terdengar menjerit kecil. Lampunya kenapa? Kamera bodycam menampilkan rekaman terakhir. Bayangan seseorang duduk tepat di kepala Raka, menunduk perlahan lalu menghilang dalam asap hitam. Layar livestream sempat bergetar hebat lalu stabil lagi. Raka terlihat duduk kaku menatap kosong ke depan. Kalian dengar itu? Ada yang nyanyi, katanya pelan. Di mic terdengar samar lagu kereta lama. Naik kereta api, tut-tut, siapa hendak turut. Suara itu berubah lirih, makin serak, makin jauh, lalu tiba-tiba berhenti. Raka menatap ke kamera dengan wajah pucat. Gua nggak nyanyi barusan. Waktu menunjukkan 01.37 dini hari. Hujan mulai turun membuat atap gerbong berderak pelan. Dari luar, Dimas dan Naya memantau layar monitor dengan wajah pucat pasi. Semua kamera masih menyala, kecuali satu kamera yang di kursi belakang gelap total. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di mic. Tolongin aku. Anakku masih di sini. Naya menatap Dimas dengan mata membesar. Suara perempuan. Dari manaku? Dimas mencoba menyesuaikan audio, tapi level suaranya aneh. Muncul dari dua arah sekaligus, depan dan belakang Raka. Di layar, Raka terlihat bangun. Ia duduk pelan, menggosok matanya, lalu berkata, Gua dengar seseorang mangis. Kayak di ujung gerbong. Kamera bodycam menyorot lorong panjang penuh kursi hangus. Dari ujung sana terlihat sosok wanita memakai seragam pramugari kereta. Rambutnya acak-acakan, separuh wajahnya hangus terbakar. Wanita itu berdiri membelakangi Raka, lalu perlahan menoleh. Sorot matanya kosong, bibirnya bergerak tapi tidak ada suara. Ketika Raka mencoba mendekat, semua kamera mulai bergetar hebat, sinyal hampir hilang. Dari luar, Naya menjerit, Raka, jangan dekati, ada sosok di depan lu. Tapi suara mereka tak pernah sampai. Di dalam, Raka berkata pelan, Bu, anak ibu di mana? Wanita itu tiba-tiba tersenyum aneh, lalu mendekat dengan langkah terhuyung-huyung. Setiap langkahnya menimbulkan bekas jejak hitam membara di lantai. Raka mundur pelan. Kamera bodycam menangkap wajahnya yang mulai pucat dan matanya berair.
Gua nggak bisa napas, panas banget di sini, katanya terbata. Dan tiba-tiba, seluruh lampu di dalam gerbong padam total, gelap gulita. Yang terdengar hanyalah suara jeritan wanita dan tangisan bayi bersahut-sahutan. Di layar monitor, Naya menutup mulut menahan tangis. Dim, itu kayak suara ibu hamil yang diceritain kakek tadi. Dimas mencoba menekan tombol stop recording, tapi sistem live streamnya macet. Di layar hanya muncul tulisan merah. Error, connection with source entity. Lalu, di kamera inframerah, tampak sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dua sosok Raka terlihat berdiri berdampingan. Yang satu memegang kamera, yang satu lagi menatap lurus ke arah lensa dengan mata kosong dan senyum lebar. "Dim, itu bukan Raka kita," bisik Naya. "Aku tahu. Tapi sosok itu sedang lihat ke arah kamera luar." Tiba-tiba semua layar mati. Beberapa detik kemudian hanya satu kamera hidup, bodycam. Dalam tayangan itu, Raka berjalan pelan menyusuri gerbong, berbicara sendiri. "Jangan ganggu mereka, biarkan mereka tidur. Mereka cuma mau sampai tujuan." Sosok pramugari tadi berdiri di belakangnya, lalu menepuk bahunya perlahan. Raka menoleh, dan layar menampilkan wajahnya setengah gosong, seperti ikut terbakar. Jam di bodycam Raka menunjukkan 02.33 dini hari. Hujan deras turun, petir menyambar-nyambar, dan dari luar, Dimas serta Naya berusaha menyalakan generator cadangan agar kamera kembali hidup. Namun, setiap kali mereka tekan tombol power, layar menampilkan pesan aneh. Replay, 12 Mei 1989. Naya menatap Dimas ketakutan. "Tanggal itu, hari kecelakaan kereta." Dimas menelan ludah. "Gila, apa yang terjadi di dalam sana?" Sementara itu, di dalam gerbong, Raka berjalan menyusuri lorong dengan langkah goyah. Ia melihat sesuatu yang mustahil. Kursi-kursi yang hangus kini kembali utuh, bersih, dan berpenumpang. Semua terlihat hidup. Pria, wanita, anak-anak, semua tertawa, membawa koper, bercakap dengan ceria. "Ini apa? Gue mimpi," kata Raka pelan sambil merekam sekelilingnya. Namun suasana ceria itu mendadak berubah. Dari speaker gerbong terdengar suara petugas kereta. "Mohon maaf, ada gangguan di rel depan. Mohon penumpang tetap tenang." Suara itu disusul bunyi logam bergesekan keras, seperti kereta terguncang hebat. Kamera bergetar, cahaya berkedip-kedip. Penumpang menjerit, beberapa terlempar dari kursi. Raka menunduk berusaha berlindung di bawah bangku, tapi tubuhnya terpental keras ke dinding. Api muncul dari ujung gerbong. Suara jeritan memenuhi udara. "Tolong, anak saya di sini. Buka pintunya, panas, tolong. Ya Allah, ada api." Raka berusaha membuka pintu gerbong, tapi pegangan besi terlalu panas. Tubuhnya bergetar hebat. Kamera bodycam memperlihatkan wajahnya mulai meleleh karena suhu yang tak wajar, seperti ikut terbakar bersama mereka. Namun anehnya, Raka masih sadar. Ia melihat di tengah api, sosok wanita pramugari hangus tadi berdiri, tersenyum dengan wajah tenang. "Kau sudah di sini. Sekarang rasakan yang kami rasakan," katanya pelan. Api menyambar ke arah kamera, dan semua layar di luar muncul tayangan ledakan hebat disertai jeritan mengerikan. Namun anehnya, tidak ada suara dari luar gerbong, hanya getaran halus di tanah dan hawa panas yang tiba-tiba terasa. Dimas panik. "Gerbongnya! Panas, Nay! Kayak ada api di dalam, tapi nggak kelihatan." Naya menjerit. "Raka! Jawab aku! Raka!" Tidak ada respon, hanya suara pelan dari speaker kamera. "Kita semua belum sampai tujuan." Lalu hening. Dari jauh, kabut tipis turun,
Stasiun Karangjati Lama kembali sepi, hanya menyisakan bau logam terbakar. Semua kamera mati serentak, kecuali satu, bodycam di dada Raka. Jam di kamera menunjukkan 04.02 pagi. Bodycam masih merekam otomatis walau Raka sudah tidak bergerak. Tiba-tiba rekaman menampilkan pemandangan aneh. Gerbong terlihat seperti di dunia lain, cahaya merah temaram dan kursi-kursi kini diduduki oleh puluhan sosok hitam berwajah kosong. Raka mulai sadar, duduk perlahan. "Dim? Nay? Kok gelap banget? Ini jam berapa?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara kereta berjalan pelan, padahal rel sudah berkarat puluhan tahun. Raka menoleh ke jendela dan terkejut. Dari luar, tampak pemandangan bergerak cepat, seperti kereta benar-benar melaju di atas rel menuju jurang kabut. Ia panik menekan tombol walkie-talkie. "Halo! Halo Dimas! Naya! Gua di mana ini?" Namun dari alat itu terdengar suara seorang anak kecil. "Om, jangan turun ya, nanti kebakar lagi." Suara itu diikuti tawa kecil, kemudian tangisan panjang. Kamera mulai bergetar. Di kursi depan, terlihat bayangan pramugari duduk menggendong bayi gosong. Ia menatap kamera dan berkata, "Terima kasih sudah kembali, Nak. Sekarang giliranmu menjaga mereka." Raka pucat. Ia memundurkan langkah, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Dari seluruh sisi, tangan-tangan hangus mulai meraih ke arah tubuhnya. Raka menjerit, "Lepasin! Lepasin gue! Tolong!" Kamera jatuh ke lantai. Rekaman hanya menampilkan pemandangan kabur, suara desis api, dan teriakan terakhir. "Ini bukan mimpi! Tidak!" Lalu, hening. Beberapa menit kemudian, kamera bergeser sendiri, memperlihatkan pemandangan bahwa Raka duduk di kursi tengah, tersenyum kaku, matanya kosong menatap ke depan. Di sekelilingnya, arwah penumpang kini kembali duduk tenang, seperti menunggu keberangkatan. Rekaman masih berjalan. Waktu di layar menunjukkan 4.44. Lalu tulisan muncul sendiri di monitor luar milik Dimas. Rekaman selesai. Penumpang baru diterima. Raka Pradana. Dimas dan Naya yang masih di luar akhirnya membuka pintu gerbong. Gerbong itu kosong. Tidak ada api, tidak ada Raka, hanya bau hangus dan kamera kecil yang masih menyala di kursi tengah. Saat mereka memutar rekamannya, terdengar suara Raka berbisik pelan. "Tenang, gue nggak sendirian di sini." Pagi hari, sekitar jam 8:15, suasana di stasiun Karangjati Lama dipenuhi warga dan polisi. Seseorang melapor bahwa dari arah gerbong tua, semalam terdengar suara jeritan panjang dan bau hangus seperti logam terbakar. Ketika petugas mendekat, pintu gerbong terbuka sendiri dengan bunyi keras, seolah menyambut siapapun yang datang. Dimas dan Naya berdiri di belakang garis polisi. Wajah mereka pucat dan mata sembab karena tidak tidur semalaman. Salah satu petugas membawa keluar kamera body cam yang masih merekam. Lampunya berkedip pelan, seolah masih hidup. Polisi memutar rekaman itu di tempat, dan seluruh orang yang menonton terdiam membeku. Di layar terlihat Raka duduk di kursi tengah gerbong, tersenyum, dikelilingi puluhan penumpang berpakaian lusuh dan berwajah hangus. Mereka semua menatap lurus ke arah kamera, tanpa bergerak sedikitpun. Lalu suara Raka terdengar pelan. "Mereka sudah tenang, jangan ganggu lagi. Perjalanan berikutnya sebentar lagi." Setelah itu, layar gelap. Namun sesaat sebelum video berakhir, muncul tulisan putih di layar. "Terima kasih sudah menonton." Tulisan itu bukan editan, itu muncul langsung dari file asli kamera. Polisi menutup gerbong dan membawa kamera ke laboratorium forensik. Namun yang aneh, setiap kali rekaman diputar, durasinya berbeda-beda. Kadang 5 jam, kadang 6 jam, kadang 44 menit, seolah waktu di dalamnya tidak stabil. Sampai akhirnya,
Semua file hilang begitu saja dari hard disk penyimpanan. 3 hari kemudian, Dimas dan Naya memutuskan untuk menutup channel Raka Challenge Horror dan tidak pernah membuat video lagi. Namun seminggu kemudian, dunia YouTube dikejutkan oleh munculnya akun misterius bernama Raka Live. Profilnya hanya menampilkan gambar gerbong hitam dengan tulisan "Siaran langsung, naik kereta api menuju tujuan terakhir". Video pertamanya berdurasi 6 jam penuh, memperlihatkan pemandangan dari dalam gerbong yang terus berjalan di tengah kabut tanpa ujung. Di menit terakhir, muncul sosok Raka menatap kamera dan berkata lirih, "Kalian mau ikut naik?"